warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Arif, NIM 2017 143 129. Saya dari kelas 6D PGSD. Saya membuat video ini untuk tugas akhir atau UAS dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra dengan dosen yang diampu oleh Ibu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mega. Yang pertama yaitu jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran, dan jelaskan dampak positif dan negatif dari pengembangan pembelajaran tersebut. Langsung saja saya akan mencoba. Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi dari seorang guru tersebut. Dikarenakan pengembangan pembelajaran kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas, atau guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelasnya. Ini merupakan suatu fase penting dalam upaya pengembangan kurikulum. Saya akan mencoba lagi menjawab. Yang pertama, guru sebagai pengambil inisiatif. Menurut saya di sini sebagai pengambil inisiatif, pengarah dan penilai pendidikan. Guru sebagai pelaksana kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa seorang guru pada saat di lapangan dialah yang menentukan implementasi kurikulum. Yang kedua, guru sebagai pembimbing belajar. Telah jelas bahwa dalam kurikulum dapat dibedakan antara official atau written kurikulum dengan actual kurikulum. Yang ketiga, guru harus menguasai manajemen kurikulum. Seorang guru yang mengembangkan kurikulum dituntut menguasai manajemen pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, setidaknya guru akan memenuhi 8 problem, yaitu bagaimana membatasi ruang lingkup atau keluasan materi tersebut. Yang B, bagaimana mengaitkan relevansi materi dengan kompensasi yang dibutuhkan. Yang C, bagaimana memilih materi agar ada kesinambungan untuk para peserta didik. Yang D, bagaimana mengintegrasi materi. Yang selanjutnya, guru sebagai penentu kuantitas dan kualitas pembelajaran. Di sini jelaskan bahwa guru sebagai penentu kualitas dan kuantitas pembelajaran, di mana mereka guru harus mampu menjabarkan secara rinci setiap kompetensi rumpun pembelajaran. Upaya yang dilakukan seorang guru untuk pengembangan pembelajaran ini yaitu upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Asumsi yang diinginkan oleh seorang guru yaitu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang selanjutnya, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan sistem. Yang selanjutnya, perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang itu belajar. Yang terakhir, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perorangan. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiringnya dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Yang selanjutnya, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Yang selanjutnya, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ya, itulah menurut saya yang pertama, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran. Untuk dampak positif dan negatifnya dari eh, pengembangan pembelajaran di sini menurut saya yaitu kalau untuk dampak positif, jelas dari pengembangan pembelajaran akan terciptanya suatu peningkatan dari proses pembelajaran tersebut menurut saya itu, dan juga peserta didik yang akan aktif dalam proses pembelajaran. Untuk dampak negatifnya tentu saja kemampuan psikologis dalam menerima dan menghayati pembelajaran tersebut yang dimiliki oleh peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama atau IQ yang sama rata. Selanjutnya kemampuan pendidik sendiri yang harus siap, baik itu dari segi penguasaan terhadap ilmu yang akan diajarkan maupun sikap mental dari seorang guru tersebut. Itu masuk ke positif dan negatifnya, karena jika seorang guru tidak siap dalam suatu pembelajaran atau pengajaran, maka proses pembelajaran tersebut tidak berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Menurut saya faktor-faktor yang harus dilakukan masuk ke pembelajaran kedua, yaitu soal yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan pembelajaran. Yang di sini yang saya temui, yang pertama yaitu faktor guru dari guru tersebut. Yang pertama yaitu faktor kondisi fisik. Mengapa faktor kondisi fisik? Karena bayangkan apabila seorang guru yang belum siap mental atau dalam perubahan pembelajaran itu perlu dilakukan semuanya. Maksudnya di sini pengembangan pembelajaran tidak hanya untuk seorang siswa, tetapi dari seorang guru. Bagaimana guru itu melakukan proses pembelajaran tersebut. Jika guru itu melakukan pengembangan tetapi masih menerapkan sistem belajar yang dulu, tentu saja proses pengembangan pembelajaran itu tidak sesuai. Selanjutnya faktor kondisi psikis. Seorang guru yang sedang stres ataupun banyaknya pikiran ataupun gangguan mengakibatkan pengembangan pembelajaran tersebut tidak sesuai atau tidak terjadi. Yang selanjutnya faktor siswa, kondisi fisik siswa tersebut. Dalam proses pengembangan, menurut saya dalam proses pengembangan pembelajaran, siswa yang dulunya aktif, jika dalam proses pengembangan ini proses pembelajaran akan berubah, maka akan menemui gejala terlebih dahulu, atau seperti kesusahan dalam penangkapan ajaran atau mata pelajaran tersebut dan lain-lain. Menurut saya itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk yang ketiga itu apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan beri alasan saudara. Menurut saya yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar yaitu metode pengajaran tersebut. Karena yang dulu seorang guru banyak melakukan proses pembelajaran dengan metode ceramah. Kita sebagai seorang pendidik, calon pendidik yang baru, kita harus melakukan perubahan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Jika siswa ingin lebih tertarik, maka kita gunakan
metode-metode yang terbaru. Contohnya di sini saya mengambil yaitu metode demonstrasi untuk pembelajaran IPA. Nah, dalam proses pembelajaran demonstrasi ini, guru melakukan terdapat proses tanya jawab, proses siswa mengamati, dan proses ceramah. Jadi di sini demonstrasi juga melakukan proses praktikum di dalam kelas. Contohnya seperti mengamati global ataupun pembelajaran lain yang jelas-jelas melakukan sebuah praktek. Itu menurut saya. Yang selanjutnya kembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar. Selain bahan ajar yaitu proses pembelajaran dan penanaman karakter pada siswa. Nah, di sini juga masuk ke dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Yang keempat, kita masuk yang keempat di sini yaitu coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Menurut saya, konsep dalam bahan ajar itu yang pertama, apa bahan ajar tersebut, materi pembelajaran itu, bahan ajar. Yang keempat yaitu coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Yang saya ketemu di sini yaitu langkah-langkah pengembang dan penulisan bahan ajar. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Di dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, di dalamnya terdiri dari atas 3 tahapan, yakni analisis terhadap kurikulum, analisis terhadap sumber belajar, serta penentuan jenis serta judul bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu memahami kriteria pemilihan sumber bahan ajar atau sumber belajar. Untuk memudahkan proses dalam pemilihan sumber belajar, ada 2 kriteria yang kita gunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria umum. Dalam kriteria umum, pemilihan sumber belajar secara umum meliputi 4 tahapan, yaitu ekonomis, praktis, mudah, fleksibel. Yang selanjutnya, kriteria khusus. Nah, kriteria khusus di sini meliputi sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Selanjutnya yaitu menyusun peta bahan ajar. Menurut Dignas 2004, paling tidak ada 3 kegunaan penyusunan peta kebutuhan bahan ajar, yakni untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajar. Yang ketiga, menentukan sifat bahan ajar dependent dan independent. Yang selanjutnya, memahami struktur bahan ajar. Struktur bahan ajar yaitu terbagi menjadi beberapa, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan tugas. Yang selanjutnya, teknik penyusunan bahan ajar perlu dipahami. Teknik penyusunan bahan ajar cetak dalam bahan ajar judul yang perlu dilihat. Teknik penyusunan bahan ajar audio yang perlu bahan ajar audio merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang menggunakan teknologi. Teknik penyusunan bahan ajar ini meliputi beberapa hal, yaitu judul, adanya penunjukan penggunaan, informasi pendukung,
tugas tulis dalam kemudian jawaban. Oke, itu saja menurut saya. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Oke, kita masuk ke yang nomor 5, yaitu 5. Jika seseorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Menurut saya yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahan ajar, yaitu antara lain gaya penulisan. Dalam gaya penulisan bahan ajar itu perlu diperhatikan karena kesesuaian dari bahan ajar tersebut. Yang selanjutnya, alur pikir dari bahan ajar tersebut. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi yang tepat melingkupi bahan ajar tersebut. Yang selanjutnya, gaya penulisan bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa tersebut. Terima kasih. Menurut saya itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.